Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Jumat hari ini Allah masih memberikan beberapa nikmat kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan, sehingga kita termotivasi untuk datang melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Salawat dan keselamatan mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan tabi'in. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya kurang lebih seperti ini: peliharalah semua salatmu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara salat. Memelihara salat tidak seperti memelihara tumbuhan, tidak seperti memelihara hewan, dan juga tidak seperti memelihara anak manusia. Tetapi memelihara salat adalah dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat 78, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari, kemudian masuknya malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh malaikat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara salat, karena salat ini
bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ada manfaat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang melakukan salat itu. Mari kita melihat salah satu ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tugas pokok salat kepada kita adalah sebagai pengawal. Dia mengawal kita setiap saat. Sepanjang kita melakukan salat itu dengan baik dan benar, dia pengawal. Mengawal agar supaya kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena iblis tidak memilih waktu untuk menyebarkan al-fahsya wal munkar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melakukan salat 5 waktu. Itu pula lah sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melakukan salat 5 kali 24 jam. Kenapa? Salat ini diwajibkan 5 kali sehari semalam. Kenapa tidak seperti puasa hanya sebulan dalam setahun? Kenapa tidak seperti zakat yang hanya sekali 1 tahun? Atau haji hanya sekali seumur hidup bagi yang sanggup? Karena terlalu besar, terlalu berat bebannya salat kepada kita. Tidur pun dijaga oleh salat dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya Allah mewajibkan 5 kali. Mari kita lihat, salat duhur itu waktunya menjaga kita hanya sekitar 3,5 jam. Dari tergelincir matahari sampai bertambahnya bayang-bayang sesuatu. Kalau sekarang ini jam 11.56 sampai jam 15.09, itu kurang lebih 3 jam. Dia jaga kita. Setelah selesai salat asar, salat duhur menyerahkan penjagaan itu atau piket itu kepada salat asar. Sar, jagai ini. Jangan sampai terjerumus ke dalam al-fahsya wal munkar. Karena iblis tidak berhenti dan pasukannya tidak berhenti menaburkan al-fahsya wal munkar. Kemudian setelah salat maghrib, salat asar, menyerahkan tugas itu kepada maghrib. Rib, jagai si A ini. Al-fahsya wal munkar sangat berbahaya kalau maghrib. Itulah sebabnya maghrib itu pendek waktunya, hanya sekitar 1,5 jam. Namun setelah kita selesai melakukan salat isya, salat maghrib menyerahkan tiketnya kepada salat isya. Isya jaga. Salat isya ini sangat lama tiketnya, sekitar 8 jam. Jadi 8 jam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Dan dari sebahagian malam hendaklah engkau salat tahajud, nafilah sebagai tambahan. Apakah tambahan kekuatannya salat isya atau tambahan pahala?
Itu terserah kepada Allah, penilaian Allah. Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan wa minal laili, dan dari sebagian malam. Bantu itu salat Isya untuk menjaga menjaga diri orang yang melakukan salat. Kemudian setelah salat subuh, salat Isya menyerahkan tugas. Bu, jaga ini. Kenapa? Subuh ini panjang juga waktunya. Oleh karena itu ada anjuran mengatakan wadduha, salat duha, untuk membantu salat subuh, menjaga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafidu ala salawati, jagai, pelihara salatmu. Karena kalau kamu tidak memelihara salatmu, maka engkau kehilangan penjagaan, piket dari salat itu sendiri. Kemudian yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah bahwa salat itu penggugur dosa. Dia adalah penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahara bi babi ahadikum yagtasilu fihi yawman." Hamsan. Rasulullah SAW bersabda, memberitahukan kepada sahabatnya, jika seandainya ada di antara kita yang persis di pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, lalu dia mandi 5 kali sehari semalam, apakah orang yang seperti ini masih punya daki, masih punya kotoran di badannya? Serentak sahabat mengatakan, tidak ada lagi daki yang melengket di badan orang yang seperti itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kamislis salatil hams, seperti itulah salat 5 waktu, menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat, dia cuci. Di lain hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dalam hadis qudsi mengatakan, di mana dosa diletakkan jika kita salat. Lalu sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan dosa itu ketika kita salat berada di 2 pundak dan di atas kepala. Sehingga setiap kita ruku, maka berguguranlah dosa itu. Sepanjang ruku kita punya tuma'ninah. Artinya kita istirahat sebentar membaca doa, kemudian kita bangkit. Begitu pula kalau kita sujud. Kalau kita sujud, kita tuma'ninah, lalu duduk. Kalau kita ruku dengan cepat dan berdiri, maka kemungkinannya dosa-dosa yang ada di atas kepala dan di pundak tidak jatuh. Sehingga selesai salat sama dengan ketika kita belum salat. Dosanya masih tinggal di pundak dan di atas kepala. Itulah sebabnya Allah mengatakan sekali lagi, hafidu ala salawati, peliharalah salatmu, lakukanlah setiap waktu. Karena kalau tidak, dosamu bisa bertumpuk dan bertumpuk, sehingga semakin sulit untuk beribadah karena terlalu banyak dosa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya, pemberi cahaya. Ada 4 cahaya
yang kita bisa peroleh ketika orang melakukan salat secara kontinu. Yang pertama, cahaya wajah. Yang kedua, cahaya hati. Yang ketiga, cahaya kubur. Yang keempat, cahaya hari kiamat. Cahaya wajah bagi orang yang sering berwudu itu bercahaya. Berbeda dengan cahaya yang diperoleh dengan melalui kosmetik. Ketika dibasuh wajah maka hilanglah cahaya itu. Tetapi cahaya yang diperoleh lewat salat, lewat wudu, semakin kita basuh dengan air wudu semakin bercahaya. Semakin tua semakin kentara bahwa itu adalah pesalat. Kemudian yang kedua, cahaya hati. Itulah sebabnya salah satu programnya Umi adalah pencerahan kalbu. Karena kalau kalbunya bersih, dia mudah menyerap pelajaran-pelajaran dari dosen. Karena kalbunya sudah cerah, bersih. Berbeda kalau tidak dicerahkan dulu kalbunya. Kemudian yang ketiga adalah cahaya kubur. Kuburan adalah tempat yang sempit, gelap, tidak ada lampu, tidak ada pengadaan listrik di sana. Yang ada kita sendiri yang membawa penerang atau cahaya yang kita peroleh dari salat. Kemudian yang keempat, cahaya hari kiamat. Di saat hari kiamat semua gelap karena matahari sudah tidak ada lagi. Tetapi malaikat mudah mendeteksi mana pesalat, mana yang bukan dengan melihat cahaya dari wajahnya. Hadirin yang sama berbahagia, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan, pelihara salatmu, karena kalau kamu tidak pelihara maka kamu kehilangan cahaya. Cahaya wajah, cahaya kalbu, cahaya kubur, dan cahaya hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.